Raja Pandita, Raja Pandita, raja dari suku Tidung, raja dari suku Tidung, di Kalimantan Timur. Tak tahan tanahnya dirampas oleh penjajah Belanda. Tak tahan rakyatnya semua ditarik pajak oleh penjajah Belanda. Tak tahan martabat budayanya diinjak-injak oleh penjajah Belanda. Maka segera dikobarkannya semangat perlawanan. Seluruh rakyat ikut berontak. Siang dan malam berbulan-bulan, seluruh penduduk, seluruh rakyat di suku Tidung ikut melawan tentara penjajah. Namun penjajah yang licik, namun penjajah yang lebih kuat, namun penjajah yang lebih serakah. Banyak penduduk yang tewas, keluarga Raja Tidung pada ditangkap, bahkan dijadikan tawanan supaya Raja Tidung menyerah. Bahkan istrinya pun siap dihukum tembak. Raja Tidung pun akhirnya berpikir, lebih baik dia menyerah, bukan berarti kalah, tetapi menyelamatkan orang yang lebih banyak. Maka kemudian Raja Tidung pun ditangkap oleh Belanda. Dipenjarakan dia di Banjarmasin. Dari dalam penjara, siasat melawan Belanda diteruskan jua, hingga membuat pihak penjajah semakin jengkel. Akhirnya Raja Tidung dibawa dengan kapal menuju Pulau Jawa. Di Pulau Jawa
Raja Tidung dimasukkan di penjara di Jepara. Perjuangannya begitu sedih, tapi dia sadar setiap perjuangan ada resiko, dan perjuangan pun masihlah panjang. Begitu sedih di dalam penjara, teringat rakyatnya yang kini hampir binasa, keluarganya yang sudah pada binasa. Tetap diperkuat hatinya, tetap diperkuat niatnya untuk membebaskan tanah airnya dari penjajah. Dari Jepara, Raja Tidung dibawa lagi ke Batavia. Penjajah Belanda tidaklah ingin seorang pun mengetahui di mana Raja Pandita. Di penjara di Batavia, Raja Tidung di sana. Hidupnya sepi, tiada teman. Derita hidup semakin lama, semakin membuat diri mencekam. Pelaut-pelaut dari Kalimantan yang singgah di pelabuhan Kelapa. Pelaut-pelaut dari Sulawesi yang singgah di pelabuhan Sunda Kelapa. Terdengar oleh mereka kalau Raja Tidung dari Kalimantan ada di Batavia. Mereka pun berusaha dengan sembunyi-sembunyi mencari tahu keberadaan beliau. Mata-mata pun dipasang, tapi rupanya penjajah Belanda lebih lihai, lebih canggih, dan lebih licik. Taulah mereka kalau Raja Tidung sedang dicari-cari oleh kawan-kawan seperjuangannya. Hingga akhirnya pihak Belanda mengambil keputusan untuk memindahkan lagi Raja Tidung jauh terpencil di salah satu kepulauan seribu. Bertahun-tahun sudah Raja Pandita dari suku Tidung di Kalimantan masuk penjara, pindah penjara. Dari Batavia sekarang diasingkan di pulau terpencil di salah satu kepulauan seribu. Sungguh derita di dalam penjara. Kehendak Tuhan pun sekarang bertahta. Perjuangan pun belum selesai. Namun akhir hayatnya ditentukan Tuhan. Pada
tahun 1898 terdengar berita kalau Raja Pandita si Raja Tidung telah wafat di satu pulau di Kepulauan Seribu. Perjuangan beliau belum selesai. Berhembus angin perjuangan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya melibatkan seluruh rakyat Indonesia angkat senjata untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Maka sejak itu pula, pulau di mana Raja Tidung wafat dan dimakamkan dikenal orang sebagai Pulau Tidung. Dum 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 dum. Demikianlah teman-teman kisah si Raja Tidung. Namanya dikenang di Pulau Seribu, menjadilah Pulau Tidung. Dengan mengenal sejarah bangsa, sejarah nenek moyang kita dahulu, semakin mengenal kitalah bangsa, semakin mencinta kita negara, semakin hormat kitalah semua pada orang tua, padalah teman. Semakin kita sadarlah diri, hiduplah kita bukan sendiri. Di masa depan terus berlangsung, sediakan tempat untuk generasi. Dum 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 du 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 du. Itulah kisah asal-usul nama Pulau Tidung di Kepulauan Seribu.